Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai gelombang bunyi. Nah, jadi materi yang akan saya bahas itu adalah mengenai intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kemudian ada pelayangan, yang terakhir itu juga ada resonansi. Nah, nanti akan ada penjelasan materi dan tentunya juga ada pembahasan untuk soal-soalnya. Tapi karena videonya terlalu panjang, saya akan buat menjadi dua buah video, yaitu video khusus pembahasan materi dan khusus untuk pembahasan soal-soalnya. Untuk soal-soalnya akan saya ambil dari LKS Intan Pariwara. Oh ya, sebelum melanjutkan video ini, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, jadi intensitas bunyi itu adalah laju perpindahan energi dari gelombang yang berpindah melalui suatu satuan luas besar A. Nah, kalau kita membaca definisi ini, kelihatannya terlalu riuh ya, terlalu sulit untuk dipahami. Nah, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan definisi dari intensitas bunyi dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi, intensitas bunyi itu adalah bunyi yang kita dengar. Apakah dia keras, lemah, tinggi, ataupun rendah. Nah, besarnya bunyi yang kita dengar itu bergantung pada sumber bunyinya, terutama jarak dari sumber bunyi. Secara matematis, intensitas bunyi itu dirumuskan dengan I sama dengan daya rata-rata dibagi dengan A atau luas sebaran bunyi. Nah, karena bunyi itu menyebar ke segala arah, sehingga luasan yang dipakai adalah luasan untuk bola, yaitu A sama dengan 4pi dikali R pangkat 2. Kemudian kita akan lanjut ke taraf intensitas bunyi. Jadi taraf intensitas bunyi itu adalah logaritma perbandingan antara intensitas gelombang bunyi dengan intensitas gelombang bunyi ambang pendengaran. Taraf itu adalah tingkatan. Jadi taraf intensitas bunyi itu adalah tingkat kebisingan bunyi yang dapat didengar oleh telinga kita. Selanjutnya di taraf intensitas bunyi itu juga ada yang namanya intensitas ambang pendengaran, yakni batas intensitas bunyi yang bisa kita dengar tanpa menimbulkan rasa sakit. Itu dirumuskan dengan 10 log I dibagi dengan I0. Nah, I0 inilah yang dimaksud dengan intensitas ambang, yang besarnya 10 pangkat minus 12. Kemudian ada taraf intensitas bunyi untuk lebih dari satu sumber bunyi. Bisa 5, 2, atau bahkan 100. Nah, jumlahnya itu tergantung nanti di soalnya berapa. Kalau seandainya di soal disebutkan 100 sumber bunyi yang sama, maka N-nya yang di sini ya, adik-adik bisa ganti dengan 100. Jadinya nanti TI 100 sama dengan TI 1 ditambah 10 log 100. Kemudian ya, karena dia di sini ada log, jadinya nanti adik-adik ganti jadi 10 log 10 pangkat 2. Jadi 100-nya diubah menjadi angka pangkat lah gitu ya, 10 pangkat 2. Kalau 1000 berarti 10 pangkat 3. Caranya adalah hitung berapa jumlah nolnya. Kalau 100 kan nolnya 2 ya, berarti pangkatnya juga 2. Kalau 1000 nolnya ada 3, berarti ntar pangkatnya jadi 3. Nah, kemudian nanti untuk hitung bagaimana perhitungan logaritmanya nanti silakan cek aja di contoh soal. Saya akan jelaskan di sana. Kemudian gimana kalau seandainya taraf intensitas bunyi dengan sumber bunyi itu yang berada di dua tempat yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan persamaan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 dibagi R2 kuadrat. Kemudian R2 adalah jarak sumber bunyi dengan lokasi deteksi bunyi yang kedua, sementara R1 adalah jarak sumber bunyi dengan lokasi deteksi bunyi yang ke-1, di mana satuannya masing-masing dalam meter. Kemudian untuk N, ini adalah banyaknya sumber bunyi ya. Nanti keterangannya silakan adik-adik baca. Dan ada yang saya belum jelasin ya, saya lupa. Untuk intensitas bunyi, itu kan rumusnya P per A atau 4P per 4Pi R kuadrat. Nah, di sini menunjukkan ya bahwasanya hubungan antara intensitas bunyi dan jarak itu berbanding terbalik.
Artinya apa? Artinya apabila jaraknya semakin jauh ya atau jaraknya semakin besar, maka intensitas bunyinya semakin kecil. Kebalikannya, ketika jaraknya semakin kecil atau dekat, maka intensitas bunyinya semakin besar. Contohnya gini, misalnya adik-adik lagi nonton konser gitu kan. Ketika posisi adik-adik dekat dengan lokasi konser, maka akan terdengar dengan jelas, ya enggak sih? Sementara ketika misalnya adik-adik cuma lewat doang gitu kan, mendengar konser tersebut dari jarak misalnya 3 meter. Itu kan pasti nggak kedengaran dengan jelas ketimbang ya dibandingkan ketika adik-adik mendengar suara konser tersebut di lokasinya. Nah, jadi seperti itu ya, perbandingan antara intensitas bunyi dengan jarak. Kita lanjut ke tabel ya. Nah, jadi di sini tabel yang menyajikan level bunyi dari beberapa sumber bunyi. Jadi di sini ada sumber bunyi dan di kolom yang kedua itu ada taraf intensitas bunyi. Nah, satuannya adalah desibel. Jadi dB itu dibaca dengan desibel. Untuk sumber bunyi yang pertama, itu ada senapan mesin dengan taraf intensitas sebesar 130 desibel. Sementara sirine 120 desibel, kebisingan lalu lintas 80 desibel, percakapan biasa 50 desibel, dengungan nyamuk 40 desibel, dan ambang pendengaran sebesar 0 desibel. Yang terakhir adalah resonansi. Jadi resonansi itu adalah suatu peristiwa bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar. Dengan catatan ya, kedua benda itu harus memiliki frekuensi yang sama atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lain. Nah, di layar sudah disajikan gambar sebuah tabung ya yang diisi air yang ketinggiannya itu separuh dari ketinggian tabungnya. Kemudian untuk bagian tabung yang tidak terisi air itu disebut dengan kolom udara yang memiliki panjang sebesar L. Nah, ketika garpu tala ini dipukul, maka dia akan bergetar. Nah, karena posisi dari garpu tala ini ya, dia berdekatan dengan si tabung yang berisi air, maka ketika garpu talanya bergetar, benda yang ini juga akan bergetar. Nah, untuk menghitung berapa panjang kolom udaranya, kita bisa menggunakan persamaan ln sama dengan 2n dikurang 1 dikali 1/4 lambda. Di mana lambda itu adalah panjang gelombang ya, satuannya meter. N itu nilainya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung nanti di soalnya dia minta resonansi keberapa. Kalau semisalnya di soal itu minta resonansi pertama, maka N-nya sama dengan 1. Kalau dia minta resonansi kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Dan begitu seterusnya. Dan Ln itu adalah panjang kolom udara ke N. Sekian video pada kali ini ya. Nanti kita akan lanjut ke contoh soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.